Halo teman-teman Ruang Temu. Kali ini kita kedatangan salah satu teman ruang. Jadi ini podcast Ruang Temu namanya. Ruang Temu itu ruang untuk mempertemukan semua bisa instansi, kalangan atau orang-orang individual segala macam. Itu untuk bercerita terkait dengan keseharian atau kegiatan yang dikerjakan. Nah, teman-teman temu, kali ini kita ketemu sama salah satu temanku yang sudah cukup lama kenal via online, tapi baru pertama kali ketemu hari ini secara offline. Siapa mas namanya mas? Namanya Fajar Nur Rahmat. Fajar Nur Rahmat, panggilannya? Fajar. Gak Rahmat aja? Fajar aja. Oke mas Fajar. Mas Fajar sehat mas kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa mas Fajar? Kegiatannya untuk sibuknya di mendampingi anak-anak dan di pendidikan. Anak-anak orang apa anak-anak sendiri apa anak-anak orang? Secara spesifik apa tuh mas anak-anak orang misalkan? Anak kan bantu di panti juga, kemudian di masyarakat, ya termasuk di Taman Baca Masyarakat yang kami kelola. Gitu. Wow, jadi Mas Fajar ini salah satu pekerja sosial yang tidak terdaftar ya. Iya, leres. Jadi teman-teman kan ada pekerja sosial yang itu udah terdaftar secara sertifikasi, tapi kalau Mas Fajar belum dapat sertifikat toh? Saya masuknya di relawan sosial. Oh, di relawan sudah sosial. Ujian tapi hasilnya belum turun. Iya toh. Berarti dulu kuliah di mana Mas? Kuliahnya di UIN. UIN jurusannya? Guru kalau yang satunya guru. Guru SD. Guru agama. Oh, guru agama, SAG berarti. SPDI. Oh, SPDI, sepeda ya. Sepeda. Oke, Mas Fajar. Iya. Oke, kita coba bedah satu-satu ya. Boleh. Itu tadi kan Mas Fajar bilang lagi sibuk ngurusin anak-anak di panti, terus di PAUD di mana PAUD atau TPA? Di TBM-nya. Di TBM satu lagi? Sama kalau yang satu kan kesetaraan, PKBM. Oh, PKBM. Kok SIM C? Paket B. Paket B. Iya, B paket. itu berarti tingkat SMP. SMP. Iya. Oke. Coba kalau kita ngomongin soal panti asuhan tuh panti asuhan apa Mas namanya Mas? Kalau kami bantu di panti itu namanya sekarang sebutannya LKSA kan. LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, PAY Putra Islam. Oh, di Giwangan. Bagian di perizinan. Oh, yang ngurus-ngurus izin jenengan. Iya. Itu. Kemudian kalau yang di TBM-nya kebetulan kami tinggalnya kan nggak di pantinya, di masyarakatnya. Yeah. Ya memberikan ruang yang positif di masyarakat, ada kontribusi lah seperti itu, maka membuat Taman Baca RM Suryo Winoto. Oh, TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Yang ketiga kebetulan kerjanya sekarang di PKBM. PKBM. Pusat namanya Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Islam Giwangan. Al-Islam Giwangan. Berarti itu suatu keseharian dilakukan dalam satu hari. Satu hari. Nanti sorenya di mana, siangnya di mana, sorenya di mana. Cukup sibuk juga ya Anda ternyata. Cuma bantu aja. Oke, kalau buat panti asuhan secara spesifik itu ada kriteria khusus kan Mas buat yang bisa terdaftar atau bisa urus di sana asuh di sana. Kalau anak asuh di tempat kami kebetulan memang kan izinnya panti asuhan anak ya di bawah 18 tahun. Kemudian kita juga ini dari proses pembaruan izin Mas. Jadi dulu hanya manual sistemnya, sekarang dulu di manual itu langsung ke dinas perizinan provinsi waktu itu, tapi rekomendasi dari dinas sosial kota. Tapi sekarang kan sudah pakai JSS, pakai online. Ini harus bertahap dan sesuai dengan prosedur yang kami harus komunikasikan di situ Mas. Jadi agak sulitnya ketika di perizinan yang saat ini sebenarnya karena ngeling sistem NPWP tidak sesuai dengan ini otomatis gagal. Harus sesuai dengan itu. Jadi itu. Kemudian kalau anak asuhnya yang terutama yang memang yatim atau yatim piatu, kemudian duafa. Rata-rata yang di tempat kami ya ada yang yatim, ada yang duafa ada. Duafa ini maksudnya yang memang membutuhkan. Ya, kan kalau aku nggak salah ya teman-teman, beberapa tahun lalu mungkin jumlah anak di panti asuhan itu sangat banyak. Karena mungkin administrasinya nggak seketat sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan harus ada perizinan dari dinas sosial kah, dari dinas segala macam kah. Itu kan jadi salah satu hal yang sebenarnya
baik, walaupun pada aplikasinya di sistemnya agak susah ya karena harus belajar lagi kan, Belajar harus dari awal. Iya gitu. Dan itu menurut jenengan lebih baik atau enggak dari tadi ngurus perizinan itu? Secara bukan secara ini ya, bukan secara apa? Bukan secara kegiatan, tapi secara administrasi itu lebih baik apa enggak? Kalau secara administrasi sebenarnya ke depan nanti seperti kan di LKSA juga ternyata ada akreditasi juga, ada ABC juga, ada embrio itu memang belum terakreditasi. Nah itu juga sangat berpengaruh. Selain melayani, sekarang dari pemerintah juga menyarankan untuk di layanannya. Jadi selain di layanan juga di administrasi, seperti adminduk itu juga di anak-anak juga harus diurus gitu. Karena kalau nggak diurus nanti izinnya NISN-nya nggak bisa ikut ujian gitu. Kemarin juga kita temukan ada beberapa kasus juga karena belum punya administrasi kependudukan sehingga agak sulit untuk ketika mau ujian nasional, maka kita ada komunikasi dengan Adminduk, Dukcapil, Dinas Sosial, dan alhamdulillah ada solusi kemarin gitu. Ya niatnya baik, tapi kita mungkin yang di bawah harus mengikuti prosesnya bertahap karena tidak semudah yang dibayangkan seperti dulu gitu kan, bawa berkas ke sini ACC gitu. Kalau sekarang nggak, harus diupload dulu, kalau mentah tadi tidak sesuai namanya aja lah LKSA mungkin hanya panti itu ya tertolak otomatis kayak gitu. Itu yang kami jalani selama ini beberapa bulan ini untuk ngurus administrasi perizinan perpanjangan gitu. Jadi secara nggak langsung kalau dulu kan lebih mudah, cuma kan resikonya perdagangan jual beli anak kan juga lebih mudah loh. Kalau sekarang kan semua ketat. Semua datanya semua sudah masuk, bagian adopsi juga tuh mungkin nanti lebih ketat lagi. Adopsi lebih ketat. Ya gitu. Nah jadi jenengan nyinggung kalau jenengan itu relawan sosial. Kalau kemarin kami mendaftarkan bukan di tenaga kesehatan sosial, tapi kami di relawan sosial karena jurusannya kami di bidang. Nggak bisa. Iya. Karena harus. Apalagi Peksos. Kalau Peksos kan memang sesuai dengan dari S1, S2 dan lainnya. Tapi kami di orang yang memang mempunyai kepedulian di situ, kemudian ada sertifikasinya gitu. Tapi kemarin disampaikan kalau ini beda dengan sertifikasi di pendidikan loh Mas kayak gitu. Intinya diikuti saja, siapa tahu suatu saat juga akan berguna kayak gitu. Jadi kemarin diwanti-wanti dari sana, jangan setelah ujian ini nanti berharap ada rekening ini enggak gitu ya. Yang penting ada pengetahuan mengenai relawan sosial gitu. Itu kan juga salah satu syarat buat akreditasi toh. Iya benar. Ya, jadi emang harus udah ada yang masuk di sana. Iya. PKS atau Peksos atau relawan sosial. Kompetensinya terjaga berarti ya. Ya oke. Gitu. Nah, itu di Panti Asuhan Islam Giwangan. Terus kan tadi di PKBM. PKBM karena panti membuat sekolah. Buat memfasilitasi anak-anak itu. Panti dan masyarakat yang mau di situ karena pimpinan menyampaikan kalau panti itu kan waktu itu bahasa agamanya adalah amal jariah dari simbahnya. Begitulah yang pimpinan sekarang, kalau bisa sekarang kita juga bantu masyarakat sekitar yang memang membutuhkan, mungkin dari segi biaya yang belum bisa tercover dari sekolah yang lain gitu. Oke, tadi sebenarnya ada satu yang menarik Mas ketika kita ngomongin soal tadi Panti Asuhan Islam Giwangan itu. Kan tadi ada argumentasi dari jenengan kalau ada beberapa anak-anak yang tidak terdaftar secara kependudukan. Iya. Itu kan jadi salah satu hal yang harus diselesaikan. Iya. Apalagi di Indonesia ini kalau kita nggak punya KTP aja itu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Bantuan sosial dari KTP, segala macam KTP. Nah, berarti kalau dalam saat misalkan ada anak yang nggak punya administrasi kependudukan, dia masuk kakak mana itu statusnya gimana Mas? Kalau dari kami menurut pengalaman kemarin, makanya kami bisa menjawab di sini karena kemarin waktu itu kelas 6 mau ujian nasional, nggak ada ujian nasional untuk kelulusan, syarat kelulusan. Itu waktu itu sudah diwarning dari dinas terkait, ini anak ini belum bisa diikutkan karena belum memiliki NISN. Waktu itu setelah itu kami komunikasi, kami cari orang tuanya terlebih dahulu, mungkin pindah-pindah dan lainnya karena ada sesuatu hal, kemudian
belum terselesaikan. Kami komunikasi dengan dinas terkait waktu itu, dinas sosial, seperti apa kalau kondisinya seperti ini. Kemudian Dukcapil juga memberikan sebisa mungkin di panti itu nol, tetap semua harus memiliki admin duk. Nah gitu dari Dukcapil. Tetapi kan di masyarakat, apalagi di panti, banyaklah beberapa kasus seperti itu. Akhirnya waktu itu beberapa anak yang tidak memiliki itu dipanggil ke Dukcapil. Waktu itu harus sidang bahasanya, sidang. Di sana ditanya-tanya dulu seperti apa. Di sidang itu dicari tahu kok, dikomunikasikan dengan pimpinan juga, disampaikan juga kenapa dulu pas di asuh seperti apa kok gak bawa data-data dan lainnya seperti lebih itu. Akhirnya checking background ya. Iya, akhirnya waktu itu harus membuat surat juga dari Kapolsek setempat waktu itu, ya kami urus dan didampingi oleh Peksos. Itu lebih kuat, akhirnya diizinkan untuk masuk KK di pengurus. Untuk menyelamatkan anak di bidang pendidikan tadi. Tapi syaratnya di family lain. Berarti jenengan punya bukan kami, pimpinan. Pimpinan. Iya. Satu panti itu bisa banyak dalam satu kakaknya ya. Pimpinan itu ya. Tapi atas komunikasi dari ini dulu, dari pimpinan dan komunikasi dengan Dukcapil. Maksudnya seberapa banyak yang bisa dimasukkan, karena memang ini darurat kan. Bukan untuk atau pindah sekolah atau yang lain, bukan karena biar anak bisa sekolah intinya ke sana. Itu. Oke, terus yang tadi PKBM itu PKBM sudah. Terus habis itu TBM. TBM apa Mas? TBM kalau tempat kami Rumah Baca RM Suryo Winoto. Oke, berarti kalau bisa aku analogikan, aku sambung-sambungin, aku tak tahu. Iya. Jenengan kerja di panti asuhan. Ini bantu di panti asuhan. Panti asuhan itu punya kendala khusus terkait dengan pendidikan. Makanya dibikin PKBM untuk menunjang pendidikan tersebut. Nah, yang TBM ini juga salah satu penunjang toh. Penunjang tapi plus masyarakat kalau ini. Plus masyarakat sendiri. Udah berapa tahun Mas kalau? 2018 kita rintis. Ya awal mula cuma satu rak biasa itu, kemudian kita silaturahim ke teman-teman yang memiliki semangat yang sama di TBM. Alhamdulillah akhirnya terbentuk dan berjalan sampai saat ini. Udah 6 tahun ya? Ya kurang lebih. Koleksi bukunya udah banyak dong? Ya alhamdulillah kemarin tambah 1000 buku dari perpustakaan. Alhamdulillah. Tinggal kita menghidupkan buku tadi. Jangan sampai menjadi tempat buku menumpuk. Berarti bikin kegiatannya ya? Ya, lebih kegiatan. Dari total ribuan buku itu kan ada klasifikasinya sendiri-sendiri ya? Iya. Berarti itu bukan cuma buat anak-anak tapi buat masyarakat juga. Tapi kebanyakan memang peruntukannya kan untuk anak-anak dan rata-rata yang literasi terapan. Biasanya yang untuk ibu-ibu itu kan yang dibutuhkan misal membuat atau menanam cabai atau apa hal yang bisa dipraktekkan. Iya, kalau itu yang untuk ranah ibu-ibu. Kalau untuk yang anak-anak ya banyak tadi. Apalagi sekarang dengan metode read aloud atau membaca nyaring gitu. Alhamdulillah bisa alon-alon lah Mas. Oke, gitu teman-teman. Jadi teman saya ini, teman online sebelumnya, terus ketemu hari ini tuh dia salah satu orang yang ternyata cukup punya aktivitas sosial yang banyak. Ada 3 hal yang keseharian beliau dilakukan oleh beliau secara keseharian. Ada panti asuhan, ada PKBM dan ada TBM gitu Mas. Tapi sehari-hari jenengan di situ aja tiga-tiganya atau ada di masyarakat? Di masyarakat kan juga kebetulan. Nah, karena tinggal di masyarakat, kita juga harus Pak RT, jadi Pak RT enggak? Sekretaris RW. Ya alhamdulillah dengan adanya itu kami juga kegiatan dan yang berhubungan dengan masyarakat ya lebih alhamdulillah cepat. Iya, karena di sisi lain waktu itu sebelum jadi pengurus juga pas ada TBM ini tempat apa ya ini ya. Setelah kami ikut kepengurusan baik di RT di bidang pendidikan, kemudian di sekretaris di RW, kemudian di kampung di non fisik, alhamdulillah saling sinkron. Iya, ini kegiatan positif Pak, mohon dukungannya ini untuk jangka panjang untuk yang meneruskan di wilayah gitu. Alhamdulillah mereka respon. Bu Lurah juga respon, Pak Mantri juga respon, alhamdulillah. Oke Mas Fajar, kayaknya gitu dulu ya. Gitu dulu. Nanti kita ngobrol lagi terkait dengan aktivitas sosial yang bisa dilakukan sama Mas Fajar. Kayaknya banyak banget soal turunannya tuh. Di panti asuhan itu kan juga
ada beberapa anak yang sekolah SD, SMP, SMA itu Iya. kan juga butuh pemahaman khusus. Belum terkait dengan kegiatan yang ada di panti. Nggak mungkin dong sekolahnya formal Iya. tapi nggak ada informalnya di dalam pantinya. Terus Siap. habis itu Oke. tentang kegiatan TBM-nya bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu apa aja kegiatan yang dilakukan atau Insya Allah. PKBM-nya itu berbayar nggak? Enggak. Nggak gratis. Ya dikatakan kalau memang untuk semuanya sebenarnya udah nggak berbayar. Oke. Tapi kan yang disampaikan untuk menjangkau. Misal kalau mau infak boleh, nggak juga nggak apa-apa Oh, gitu. tapi operasional dari mana kebanyakan? Dari yayasan. Oh, dari yayasan. Jadi dibantu dari situ. Oke. Sehingga yayasan dan karena sudah berizin dapat dari BOP. Oke. Maka kita maksimalkan yang di situ. Berarti nanti kalau mau donasi akadnya bisa macam-macam ya? Oke, Bisa mau buat yang apa PK. dulu? Oh, oke. Mau untuk bayar listrik boleh, mau bayar internet boleh. Jadi tergantung akadnya. Siap, juga. siap, Dan siap. alhamdulillah kemarin juga ada teman, Pak ini untuk ini ya nggak apa-apa karena sesuai peruntukan. Oke Mas. Sebelum kita pamit sama teman-teman, ada nggak Mas 1-2 kata yang disampaikan terkait dengan kegiatan dirimu atau harapan teman-teman supaya bisa aktif di kegiatan Oke, sosial? ini closing statement. Closing statement, Siap. lu nggak closing statement kayak di acara pemerintah aja. Ini alhamdulillah Mas, sebenarnya namanya itu terkenalnya Mas Uta, tapi ternyata Mas Ahmad Sofyan ini. Sebelum COVID kita ketemu, tapi ketemu online dan dipertemukan di Wonder apa ini namanya? Wonder Home. Wonder Home di sini kegiatan kali ini. Dari kami sekecil apapun yang kita lakukan tentunya bisa bermanfaat bagi diri kalian sendiri, bagi masyarakat sekitar dan bagi negaramu. Wih, Kemudian satu lagi Satu lagi. Bonus. bisa bergerak dan menggerakkan, itu aja. Bisa Oke. bergerak ke arah yang positif dan bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat baik. Oke, Itu saja. sip Mas Fajar. Gitu teman-teman ruang temu ya. Jadi kita bisa ambil hal yang baik dari Mas Fajar. Baik semua sih, yang nggak baik cuma aku kayaknya. Gitu Mas Fajar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum, selamat berkegiatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.